kid's the Avatar! Agni Kai adalah tradisi negara api yang terkenal di Avatar The Last Airbender. Tapi apa yang dimaksud dengan Agni Kai dan bagaimana cara mainnya? Itulah yang saya bahas di video kali ini. Agni Kai diambil dari dua kata, yang mana kata Agni dari bahasa Sanskerta yang dapat diartikan sebagai api, dan Kai dari bahasa Jepang yang berarti pertemuan. Duel api Agni Kai sudah ada sejak lama. Ini adalah tradisi kuno negara api untuk menyelesaikan konflik internal di antara para pengendali api. Para pengendali api yang terlibat konflik sampai-sampai harus menggunakan jalur Agni Kai. Konflik yang mereka hadapi itu bukan permasalahan yang receh lagi, tapi permasalahan mereka itu sudah sampai di tahap yang benar-benar serius, di mana sudah nggak ada cara lain lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan Agni Kai adalah jalan satu-satunya. Agni Kai bisa dikatakan kegiatan semi-legal, karena ada beberapa kekuatan hukum yang terlibat untuk mengaturnya. Seseorang dinyatakan sebagai pemenang ketika ia berhasil membakar lawannya, tanpa harus membunuh lawannya atau tidak. Bahkan saat era sebelum Shōnen, jarang ada Agni Kai yang bertempur sampai mati. Namun saat di era Raja Api Shōnen, mengkasihani lawan bukan lagi dianggap sebagai tindakan kemurahan hati, bahkan sebelumnya dianggap sebagai tanda kehormatan, tapi kini berubah jadi tindakan yang pengecut dan lemah. Karena hal inilah, tradisi suci Agni Kai berubah menjadi ajang kekerasan semata, dan jadi sejarah kelam dan aib negara api. Agni Kai kini lebih mirip seperti ajang gladiator dibandingkan kegiatan suci untuk menyelesaikan permasalahan, di mana Agni Kai dilakukan untuk membuli orang lain, ditambah para penonton yang bersorak kegirangan di saat ada peserta yang tersudut atau tersiksa. Zuko adalah salah satu korban dari kekejaman Agni Kai di rezim baru ini, di mana Zuko melakukan Agni Kai dengan ayahnya sendiri, yang mana seorang raja api. Ketika sebelumnya Zuko sempat ribut saat rapat perang, di mana salah satu jenderal memberikan ide untuk mengorbankan unit tentara pemula untuk menjebak kerajaan bumi. Zuko yang memprotes hal itu mendorong hal ini ke jalur Agni Kai. Namun Zuko yang salah mengira jika lawannya adalah jenderal yang tadi, ternyata ayahnya sendirilah yang menjadi lawannya, karena Ozai merasa tersinggung oleh Zuko yang menentang keinginan si jenderal. Zuko jatuh berlutut, memohon pengampunan dari ayahnya, tanpa menyerang satu pukulan pun. Namun Ozai malah makin marah, menganggap Zuko lemah dan pengecut. Hingga akhirnya, ia membakar wajah Zuko, dan mengusirnya dari negara api. Negara api sangat menekankan pada apa yang mereka pandang sebagai kehormatan pribadi. Dan kekalahan dalam Agni Kai berarti kehilangan kehormatan itu. Orang yang kalah dalam Agni Kai akan mencukur sebagai rambut mereka sebagai tanda keikhlasan dan kerendahan hati mereka dalam menerima kekalahan. Agni Kai adalah tradisi yang telah lama dihormati di negara api, bahkan dengan istana kerajaan yang memiliki ruangan khusus untuk duel ini. Namun menantang seseorang di Agni Kai pada hari libur tertentu itu dilarang, karena membakar seseorang pada hari perayaan dianggap tidak sopan. Namun ada cerita lain ketika Agni Kai antara Zuko dan Laksamana Zhao. Mereka yang melangsungkan Agni Kai di pelabuhan kerajaan bumi. Setelah sebelumnya terlibat adu mulut, Zuko yang berhasil memenangkan Agni Kai itu, namun tak memberikan pukulan terakhir pada Laksamana Zhao. Tapi Laksamana Zhao malah melecehkan tradisi ini dengan terus menyerang Zuko ketika ia lengah. Tindakan itu sangat tidak sopan, bahkan Iroh sampai turun tangan untuk menegur Zhao. For the tea. It was delicious. Azula juga melakukan hal yang serupa ketika Agni Kai dengan Zuko. Ini adalah Agni Kai yang paling fenomenal sepanjang serial ini, di mana dua pengendali api dan juga anak dari Raja Api yang sedang diperkuat Komen Shōnen melakukan Agni Kai, dan hasilnya adalah terciptanya lautan api. Mereka melakukan Agni Kai untuk mengklaim hak menjadi Raja Api yang baru. Sejak awal, pertarungan sudah berlangsung dengan sangat intens. Keduanya saling melemparkan serangan, namun Azula yang saat itu kondisinya sudah hampir gila menemui jalan buntu dan tampak putus asa. Berbeda dengan Zuko yang tetap tenang dan diunggulkan.
Azula yang tersudut oleh Zuko berbuat curang dengan menyerang pihak ketiga, yakni Katara. Sehingga Zuko mengorbankan dirinya melindungi Katara dengan menerima serangan itu. Sehingga Zuko pingsan. Tapi beruntung, Katara bisa mengalahkan Azula dan mengklaim gelar Raja Api untuk Zuko. Terus di pemerintahan Zuko sebagai Raja Api yang baru, apa yang terjadi dengan Anikai? Sejauh ini dan sejauh yang saya tahu, gak ada bukti-bukti yang menunjukkan apakah Anikai masih ada atau tradisi ini dihapuskan. Karena Zuko sendiri menyatakan bahwa dia bermaksud untuk mengantarkan era baru, yaitu era cinta dan perdamaian. Dan membakar atau membunuh orang-orang demi kehormatan seperti Anikai, tentu jadi hal yang pertama kali akan dihapuskan oleh Zuko. Ditambah ia juga jadi korban dari kekejaman ini. Tapi mengingat Anikai punya sejarah yang panjang dan sudah jadi budaya besar bagi negara api, apakah Zuko akan mempertimbangkannya dengan membuat beberapa peraturan tambahan seperti membunuh dilarang dan aturan lainnya? Menarik untuk kita tunggu, dan semoga kita diberi jawabannya di masa depan. Sekian dulu video dari saya. Jika ada kekurangan dan informasi yang keliru, saya mohon maaf dan tolong koreksi kalian semua di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Do they have bathrooms in the spirit world? As a matter of fact, いいか、こっちも直してしまった。散歩は嫌か。俺は不平等に人をフルでゆらゆら。